Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ikhwan Fakhrudin SPD selaku Ketua IGI Kabupaten Tuban, yang terhormat Bapak Dr. Abu Khair MPD Kepala BPGP Jawa Timur, yang mudah-mudahan malam hari ini nanti bisa membersamai kita semua. Yang saya hormati Bu Zulaikha SPD MPD selaku moderator dan pengurus IGI Kabupaten Tuban, dan teman-teman panitia yang luar biasa menginisiasi, melaksanakan dan juga mengendalikan kegiatan kita pada 2 malam hari ini ya, mulai kemarin, malam ini, dan insya Allah akan dilanjutkan besok. Dan Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang luar biasa, mulai dari ujung barat Nusantara, tengah sampai dengan timur, yang malam hari ini bergabung. Dalam pendaftaran ada 1.000 orang lebih yang bergabung melalui tautan Zoom, ada 226 orang. Insya Allah yang lain ada di YouTube ya, yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak lupa pada malam hari ini mari kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas ridho dan karunia-Nya lah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa, diklat nasional, dengan topik pada malam hari ini adalah cara praktis ya menyusun modul belajar beserta perangkatnya dengan menggunakan artificial intelligence. Tidak lupa mudah-mudahan salawat serta salam tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita sekalian minadulumati ila nur. Bapak sekalian, mengawali sesi pada malam hari ini, kemarin sudah dibuka oleh Pak Zaki ya, narasumber flamboyan, luar biasa, memberikan dampak yang sangat positif dan mencerahkan. Mudah-mudahan kehadiran saya pada malam hari ini juga memberikan energi positif. Kita akan berbagi seperti yang tadi disampaikan oleh moderator dan juga barusan saya sampaikan. Kita akan membicarakan bagaimana menyusun modul dan perangkatnya dengan menggunakan AI. Sebelum saya masuk ke materi, kita bisa berbagi Bapak Ibu sekalian, apa menu makan malamnya tadi ya. Apa Pak Ketua menu makan malamnya tadi? Menunya ini Pak, becek khas Tuban. Mantap gitu. Mantap nggih. Bisa di-share di chat, dibuka kajetnya Pak Sapi. Wah keren nih, banyak ya. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, waktu kita terus bergeser supaya bisa kita optimalkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share screen. Separuhnya nanti untuk membicarakan tentang teori, dan selebihnya nanti kita akan praktek dan juga dialog ya. Barangkali ada yang perlu di-sharing ya, di-share ke kita semua, dan berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini ada yang tidak jelas atau berbagi bagi yang sudah mahir ya, dan studi kasus lain yang nanti perlu kita diskusikan bersama. Izinkan saya menyampaikan materi Bapak-Ibu sekalian. Ini disclaimer ya, bagi yang sudah menguasai, mudah-mudahan malam hari ini menjadi lebih optimal
bagi yang belum, ini kesempatan luar biasa untuk belajar bersama. Nanti juga bagi yang sudah kompeten dan punya kemampuan yang cukup, nanti bisa saling berbagi dengan seluruh peserta. Oleh karena itu pada malam hari ini saya hanyalah fasilitator yang mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan topik yang tadi sudah saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah layar saya bisa diterima, Bu Jule? Ampun, Bapak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membicarakan tentang cara praktis bagaimana menyusun modul ajar berbasis AI. Kemarin kita sudah belajar tentang menyusun media pembelajaran yang interaktif gitu dengan narasumber hebat kita, narasumber flamboyan ya, dengan tampilan yang luar biasa dan insya Allah sudah memikat dan memberikan energi positif pada kita sekalian. Selanjutnya, Bapak sekalian, perlu saya sampaikan untuk menempatkan secara proporsional tentang pembelajaran kita malam hari ini, bahwa kehadiran AI, Artificial Intelligence, itu bukan sebagai pengganti kita atau bukan akan mengkooptasi pemikiran kita, tapi kita dudukkan AI itu sebagai mitra strategis, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa AI tidak boleh mengkooptasi, apalagi mereduksi ya eksistensi kita sebagai seorang pendidik, yang kemudian sebagian orang berpikir bahwa dampak negatif dari AI adalah ya tadi mereduksi peran kita sebagai seorang pendidik yang mestinya bisa terus melakukan proses belajar dan juga mencerdaskan dan tidak tergantung dengan sebuah teknologi. Nah, oleh karena itu kita dudukkan AI ini sebagai mitra strategis. Sekali lagi mitra strategis ya, bukan alat bantu yang kemudian akan menggantikan ya peran-peran kita sebagai pendidik. Ini yang kemudian sejak awal perlu saya sampaikan dan menjadi kesepahaman kita bersama. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini bukan hal yang baru, kita semua sudah memahami sebagai seorang pendidik bahwa modul ajar ini adalah sesuatu yang sangat esensial dan strategis ya dalam proses belajar. Jadi oleh karena itu perlu dirancang secara sistematis ya, kemudian menarik. Ini yang penting ya, sistematis, menarik ya. Kemudian akan memberikan panduan ya terhadap proses belajar mengajar. Dan kemudian modul ini juga mencakup alat ya, media, metode dan petunjuk yang diperlukan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu modul ajar tidak hanya berisi tentang materi pelajaran ya, tetapi juga mencakup lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Saya hanya mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya modul ajar ini, sehingga keberadaannya itu menjadi sangat strategis dalam proses belajar mengajar. Maka penting pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Bagi yang sudah piawai dan punya kompetensi yang baik untuk menyusun, mudah-mudahan semakin meningkatkan dan semakin optimal dalam menyusun modul ajar. Yang masih terus melakukan perbaikan-perbaikan, ini momentum yang strategis untuk belajar bersama, terus mengupayakan dan berikhtiar untuk mencapai pada tataran yang optimal dalam menyusun modul ajar.
Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita membicarakan tentang komponen utama dalam modul ajar, Bapak sekalian. Apa saja komponen utamanya ya? Yang harus ada, saya kira ini bukan hal yang baru dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian sangat paham. Saya hanya menekankan sekali lagi sehingga proses belajar kita ini ada arahnya ya, ada pijakan yang jelas. Yang pertama tentu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan belajar ini adalah pernyataan yang jelas ya mengenai hasil yang diharapkan dari proses belajar. Kemudian ada materi ajar. Yaitu materi ajar ini adalah kontennya yang akan diajarkan yang harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini mencakup strategi dan pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses penilaian untuk mengukur ya sejauh mana peserta didik kita telah mencapai tujuan pembelajaran. Lalu sekalian, selanjutnya adalah jenis-jenis modul ajar. Nah, yang pertama adalah modul berbasis teks ya. Biasanya berfokus pada penyampaian informasi melalui teks tertulis ya. Modul ini mencakup penjelasan konsep, definisi, dan contoh yang disusun secara sistematis. Lalu ada modul multimedia. Multimedia ini mengintegrasikan berbagai media seperti teks ya, gambar, kemudian juga ada audio, video untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Lalu modul interaktif yang kemarin malam sudah dipresentasikan oleh Pak Zaki dengan luar biasa. Sehingga modul interaktif ini adalah memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif ya dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang melibatkan interaksi langsung ya seperti menggunakan kuis online, simulasi atau permainan edukatif. Jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian kita mengenal 3 jenis modul ajar. Nah, kita nanti akan mengambil pada bagian modul berbasis teks ini, ya, yang akan kita pelajari lebih dalam pada malam hari ini, karena kemarin pada sisi modul interaktif ini sudah dibahas secara tuntas oleh Pak Zaki. Jadi bagian kita memang ada di poin modul berbasis teks ini yang nanti akan kita eksplorasi bersama-sama menggunakan mitra strategis kita, AI yang sedang banyak diperbincangkan di berbagai bidang kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Bapak sekalian, selanjutnya adalah jika kemudian kita hendak membahas tentang modul ajar berbasis AI, maka perlu kita memahami definisi tentang modul ajar berbasis AI. Apa itu? Yaitu modul ajar berbasis Artificial Intelligence atau AI, itu serangkaian materi pembelajaran yang dirancang dan disampaikan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, ya, yaitu bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang adaptif, kemudian interaktif dan terpersonalisasi bagi peserta didik. Selanjutnya adalah integrasi teknologi AI. Modul ajar berbasis AI itu mengintegrasikan berbagai teknologi AI seperti machine learning, ya, natural language processing, dan computer vision ke dalam konten, aktivitas, dan evaluasi pembelajaran, sehingga memungkinkan penyesuaian pengalaman belajar secara dinamis, ya, sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Begitu banyak karakter para peserta didik kita dengan beragam latar belakang dan juga budaya, karakter yang dimiliki, sehingga dengan bantuan AI inilah kita bisa melakukan percepatan untuk menyediakan ya perangkat belajar yang
secara personal bisa memadai beragam karakter peserta didik kita. Bapak sekalian, selanjutnya adalah apa manfaat yang diberikan ya dengan modul ajar berbasis AI itu apa manfaatnya? Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Modul ajar berbasis AI ini dapat menyesuaikan konten ya dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa. Sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah umpan balik cepat ya. Fitur AI pada modul ajar itu dapat memberikan umpan balik dan evaluasi secara instan, membantu siswa mengidentifikasi kesulitan dan meningkatkan pemahaman mereka dengan baik. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah efisiensi waktu. Bapak Ibu sekalian, kita ini multidimensional ya. Di rumah itu sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai saudara, di sekolah ya, di kampus sebagai dosen, sebagai guru, dengan berbagai macam tugas ya. Apalagi akhir-akhir ini memang kita sebagai pendidik itu beban administrasi itu juga cukup lumayan. Maka kebutuhan akan efisiensi waktu itu keniscayaan. Nah, salah satunya yang kemudian bisa menjadi mitra kita dalam rangka melakukan efisiensi waktu agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita ya dengan berbagai macam dimensi kehidupan kita, maka AI menjadi salah satu jawaban yang akan bisa memberikan solusi terhadap berbagai tugas yang diberikan kepada kita, terutama dalam hal ini adalah sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena otomasi fitur-fitur ya seperti penyusunan soal, nanti kalau kita belajar di batch berikutnya, kemudian pemberian nilai dan analisis kemajuan siswa itu dapat menghemat waktu pengajar ya untuk fokus pada aspek pengajaran yang lebih strategis atau kegiatan-kegiatan kita yang menurut kita memang menempati prioritas utama. Sehingga kegiatan-kegiatan administratif bisa kita selesaikan dengan menggunakan AI. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lalu bagaimana langkah-langkahnya ya menyusun modul ajar dengan AI? Yang paling penting adalah identifikasi audiens ya. Jadi menyusun modul ajar itu memahami siapa audiens yang akan menggunakan modul tersebut ya, mencakup analisis karakteristik siswa, usia, latar belakang pendidikan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Tentu kita masing-masing memahami betul tentang peserta didik kita. Kemudian penentuan tujuan pembelajaran ya. Nah, setelah mengidentifikasi audiens, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur ya, tidak boleh bias. Kemudian tujuan ini harus mencakup target capaian peserta didik setelah mengikuti modul ajar. Tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan realistis akan membantu dalam merancang konten dan metode yang sesuai. Bapak sekalian, saatnya kita praktek ya apa yang saya sampaikan secara teoritis ya. Kita akan banyak praktek pada malam hari ini. Yang sedang gencar kemudian bermitra juga dengan Kementerian Pendidikan itu adalah Gemini. Gemini ini adalah salah satu produk miliknya Google yang juga merupakan salah satu platform yang bisa membantu kita dalam mempermudah menyusun modul ajar dan perangkat pembelajaran lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini akan saya operasionalkan mendampingi, membersamai Bapak Ibu sekalian bagaimana menyusun modul ajar dengan menggunakan platform Gemini. Nah, saya saya Enso ya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung praktek menggunakan
eh, Gemini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya mulai dari yang awal, kalau yang sudah mahir saya kira sudah menggunakan, nanti langsung bisa ke aplikasinya, dan yang dari awal Bapak Ibu sekalian tinggal ketik saja Gemini di Google ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan diarahkan. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik di bagian yang paling atas ini. Ya. Nah, ini kemudian akan kita tunggu sejenak, akan muncul ya, karena saya sudah punya akun, jadi langsung diantarkan ke Gemini. Nah, Bapak Ibu yang belum, nanti ikuti instalasinya ya, dimulai dari sign up saja dengan menggunakan akun Google. Insya Allah nanti kita akan diantarkan langsung ke Gemini. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tampilannya akan seperti tampak pada layar ya, Gemini ini. Nah, Bapak sekalian, kalau sudah tampak seperti ini, tinggal kemudian kita membuat namanya itu prompt ya. Prompt itu serangkaian informasi yang akan kita masukkan terhadap Gemini ini ya, AI ini ya, untuk mendapatkan feedback ya, atau mendapatkan respon sesuai yang kita harapkan. Karena malam hari ini kita akan belajar atau sharing tentang bagaimana menyusun modul ajar yang berkualitas ya, dengan memanfaatkan teknologi AI. Kenapa saya tertarik untuk menggunakan Gemini ya? Ini platform gratis ya, tidak berbayar, bisa digunakan insya Allah dalam waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan tidak ada perubahan kebijakan dari Google, sehingga bisa membantu kita bersama untuk mempermudah tugas-tugas kita, menjadi mitra strategis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah saya siapkan ya prompt yang sangat dasar. Jadi sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar. Misalnya ini yang paling dasar ya Bapak Ibu sekalian, bertindak sebagai seorang guru IPS yang sudah berpengalaman selama 20 tahun. Pertama ini caranya adalah kita tempatkan si AI ini sebagai apa. Nah, kita berikan posisi dia sebagai seorang guru di mata pelajaran IPS yang sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun. Lalu perintahnya adalah membuat modul ajar IPS ya, kelas 9 pada fase D. Nah, kemudian kita tegaskan, tolong buatkan dalam bentuk deskripsi yang lengkap dan jelas. Ini prompt dasar Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana responnya? Coba kita akan lihat ya, akan perhatian bersama. Tinggal diklik di panah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah selesai, kita anggap cukup, misalnya mewakili ini sebagai dasar, kita klik. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang tidak lama memberikan respon ya. Seperti yang kita lihat, ini deskripsi modul ajar IPS kelas 9 di fase D ya. Jadi ini pendahuluannya, modul ini dirancang khusus untuk siswa kelas 9 pada fase D dengan mata pelajaran IPS ya. Dan ini kompetensi dasarnya ya. Modul ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa dalam menganalisis, mengevaluasi ya. Kemudian ini materi pembelajarannya ya, materi yang dibahas meliputi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara ya, diberikan semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi dan perannya dalam kehidupan. Kemudian ini metode pembelajarannya ya, diberikan juga diskusi kelompok. Ini penilaiannya ya, ada tugas-tugas individu, ada kuis ya,
kemudian proyek kelompok, kemudian portofolio dan ujian akhir. Kemudian ini media pembelajarannya ya menggunakan buku teks ya. Lalu ini implementasinya ya. Nah, kemudian kita diberikan tips ya oleh Gemini juga. Ini dengan prompt yang sangat sederhana atau dasar seperti yang tadi saya sampaikan. Kita bisa menghasilkan respon yang saya kira cukup bagus ya, cukup baik ya sebagai dasar menyusun modul. Nah, Bapak sekalian, nanti bisa kita eksplorasi ya lebih lanjut, akan saya sampaikan nanti dimulai dari prompt paling dasar. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, AI ini karena menjadi mitra, semakin detail prompt kita, itu semakin detail pula ya, semakin rinci pula respon yang diberikan. Maka menyiapkan target ya, capaian-capaian yang ingin kita harapkan, itu menjadi sangat urgent dan membantu serta lebih efektif lagi AI ini bekerja. Dalam konteks ini adalah Gemini. Nah, saya tadi ingin memberikan pembelajaran pada kita bersama, memberikan prompt ya yang bersifat dasar. Itu pun sudah diberikan hasil ya respon yang cukup baik ya sebagai bahan dasar penyusunan modul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah lalu diapakan ya? Di sini Bapak Ibu sekalian ya di layar bisa diperhatikan. Nanti kalau ada yang tidak jelas ya atau ingin menyampaikan bisa izin ke moderator atau bisa raise hand ya, sambil jalan bisa konfirmasi supaya kita bisa belajar bersama. Ini bisa kita klik ya di gambar berbagi ini ya. Nah, ini nanti bisa dibagikan, kita simpan di WhatsApp bisa, di Telegram bisa, di platform yang lain. Nah, kita juga langsung bisa mengekspor dokumen ini ke dalam Google Docs ya. Misalnya kita langsung akan membuka ke dalam Google Docs supaya mudah melakukan editing ya, perbaikan-perbaikan sesuai dengan kehendak kita. Nah, kita klik misalnya ya. Nah, kita tunggu sedang membuka ya dokumen Google Docs ya. Nah, ini kemudian kita buka Google Docs-nya. Nah, Bapak Ibu, respon yang tadi diberikan oleh Gemini itu langsung bisa kita buka di Google Docs ya. Nah, ini tinggal nanti diedit ya. Misalnya ini ya, deskripsinya diatur ya. Lalu ini ada pendahuluan ya, kalau belum cocok disesuaikan misalnya rata kiri kanan misalnya ya, bisa di rata kiri kanan. Ini sudah menjadi dokumen yang sangat bagus untuk sebagai dasar, tinggal dilengkapi Bapak Ibu sekalian. Jadi berbagai cara, ada yang langsung dibuka di doc. Misalnya oke, saya akan tidak membuka di Google Docs misalnya ya. Saya akan langsung ke Word misalnya, bisa Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di sini kan tinggal nanti kita download ya. Ini kan menjadi Word ya. Ini kita pilih download, kemudian ini ya Microsoft Word. Nah, ini langsung akan menjadi dokumen Word dengan sendirinya ya. Tanpa harus susah-susah copy paste ya, tidak perlu, tinggal di download. Nah, ini ya Bapak sekalian, di file ini kemudian download ya. Ini langsung ke nanti kita dapatkan responnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sudah langsung kita dapatkan hasilnya dalam bentuk Microsoft Word ya. Misalnya ini kita buka ya tadi ya. Nah, ini downloadannya di sini. Nah, ini sudah dalam bentuk file Microsoft Word ya, MS Word. Ini tinggal kita edit sesuai dengan
keinginan kita. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu langkah pertama. Akan saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan prompt yang minimal, ya, yang dasar tadi. Kita akan lanjutkan dengan meningkatkan prompt kita, ya, lebih detail, ya. Akan saya sampaikan pada Bapak sekalian, supaya kita punya pemahaman yang penuh, ya, terkait dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, saya close dulu, ya, sudah banyak apa namanya aplikasi kita, Bapak Ibu sekalian. Coba saya kurangkan. Ini. Nah, oke. Ini tadi yang pertama, Bapak sekalian, ya, menggunakan prompt yang dasar ini tadi. Nah, kemudian sudah saya siapkan tetap menggunakan Gemini, ya. Sudah saya simpan promptnya ada di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini saya mengambil, Bapak Ibu sekalian, dari pedoman penyusunan modul ajar, ya, di webnya Kemendikbud, ya. Nah, kemudian saya dapatkan, ya, misalnya seperti pada contoh ini, ya, ini modul, buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk materi virus, ya, fase E kelas 10 SMA, ya. Capaian pembelajaran mata pelajaran biologi di fase E itu adalah, ya, pada akhir fase E peserta didik memiliki kemampuan dan seterusnya, panjang ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian ini komponennya dan lain-lain saya copy semua sampai dengan terakhir ini, ya. Lalu saya Ctrl C, lalu saya masukkan prompt itu di sini, ya, di kolom perintah ini. Nah, dan saya pastekan di sini, coba kita lihat Bapak Ibu, ya. Jadi buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk materi virus, ya, fase E kelas 9A, kelas 9 SMA. Capaian pembelajaran mata kuliah pelajaran biologi di fase E itu adalah pada akhir fase E peserta didik memiliki kemampuan dan seterusnya, ya. Lalu komponen modul ajar ini terdiri dari informasi umum, apa saja informasinya kita tulis semua. Kemudian komponen inti, tujuan belajar, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ya. Lalu lampiran-lampirannya adalah lampiran kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, ya, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, daftar pusaka. Kemudian modul ajar yang Anda susun ini, ya, yang disusun Gemini ini harus menggunakan model problem based learning. Jadi kan ada project based learning, ada problem based learning. Kebetulan dalam konteks ini kita minta dia menggunakan problem based learning. Kemudian sintak model pembelajaran problem based learning itu dimunculkan di langkah-langkah pembelajaran yang jelas. Ini prompt kita, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi dasar, yang ini sudah kita rinci, ya, dengan mengacu pada pedoman penyusunan modul ajar dan juga capaian pembelajaran pada setiap
pada setiap mata pelajaran ya, yang bisa kita dapatkan di berbagai dokumen yang tersedia cukup mudah kita bisa akses melalui internet ya. Nah, kemudian kita perintahkan Gemini ini ya, silakan kita tinggal klik panah ini Bapak Ibu sekalian, kirim. Kita tunggu responnya. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ya. Identitasnya nanti tinggal kita isi nama kita masing-masing. Kompetensi awalnya peserta didik telah memahami konsep dasar tentang sel, makhluk hidup dan penyakit, kemudian profil pelajar Pancasila kreatif dan bernalar kritis ya. Lalu sarana dan prasarananya apa? Ya, target peserta didiknya adalah siswa kelas 9 SMA, model pelajarannya adalah problem based learning ya. Kemudian komponen inti tujuan pembelajarannya apa saja keluar ya, lalu asesmen ya, asesmennya asesmen formatif, asesmen sumatif. Kemudian pemahaman bermakna juga disajikan, pertanyaan pemantik ya diberikan juga, mengapa virus sering disebut sebagai parasit obligat dan seterusnya ya. Kemudian kegiatan pembelajaran dengan model PBL juga diberikan. Tahap 1 mengorientasikan peserta didik pada masalah ya. Ini apa kegiatannya, tahap 2 apa kegiatannya ya. Kemudian tahap 3, tahap 4, tahap 5. Lalu juga disampaikan refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian lampiran-lampirannya juga diberikan Bapak sekalian. Lalu ini ada glosarium ya, daftar-daftar istilah ya. Nah, ini diberikan semua Bapak Ibu. Cukup lengkap dari yang pertama. Jadi membuktikan bahwa semakin detail prompt yang kita berikan, hasilnya juga semakin rinci ya. Semakin lengkap ya, seperti yang kita lihat perbandingannya antara prompt 1 dengan prompt kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lebih rinci karena kita memberikan ya instruksi, yang memberikan perintah itu juga lebih rinci ya dalam yang kedua ini ya, sebagaimana yang kita lihat ya. Nah, sehingga hasilnya juga luar biasa Bapak Ibu sekalian, lebih rinci. Nah, sebagaimana tadi di langkah pertama, yang kedua ini ya Bapak sekalian. Nah, ini kita itu diberikan pilihan kalau di Gemini Bapak sekalian. Ini yang pertama, ada juga respon yang kedua, ada respon yang ketiga. Coba kita lihat respon yang kedua. Nah, ini respon yang kedua Bapak sekalian ya. Nah, nanti tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan pemahaman kita, dan seharusnya yang ideal itu seperti apa, yang cocok lah ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat respon yang ketiga ya. Satu kali kita memberikan perintah itu biasanya disediakan 3 respon. Jadi 1, 2, dan 3 ini ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sembunyikan dia tidak nampak. Tapi kalau kita tampilkan draft, nampak ya. Lalu kita bisa memilih mana yang cocok dengan yang paling mendekati ekspektasi kita, dan memang bisa membantu kita untuk menyusun modul sebagaimana yang kita harapkan. Sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal diklik di sini, bisa langsung diekspor ke dokumen, lalu nanti kita unduh sudah menjadi file Word dan tinggal kita lengkapi Bapak Ibu. Itu langkah yang kedua dalam rangka menyusun prompt. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kuncinya memang ada di bagaimana kemampuan kita menyusun prompt. Nah, prompt yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan capaian pembelajarannya di mana. Barusan sore tadi saya juga di-share oleh Pak Ketua, Pak Ikhwan Fakhrudin, tentang capaian pembelajaran ya, sebuah buku pedoman yang memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuka, saya sediakan ini di webnya ini ya, tautannya ini guru.kemendikbud.go.id ya, kurikulum preferensi penerapan. Di sini dijelaskan semua Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa
nanti melihat ya di CP ATP ini ya, di capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya pada pelajaran biologi, gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini juga misalnya kita kembali ke awal ya, saya kembalikan ke nah ini misalnya ya, ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ya. Jadi bisa dilihat di layar saya ini, nanti diketik saja di Google, jadi referensi penerapan capaian pembelajaran, nanti kita akan diantarkan salah satunya ke sini, tinggal kita klik saja jenjangnya, ya, ini mulai PAUD, SD, sampai SMA, kemudian SMK ya, kemudian TK ya, TKLB, SLB, kesetaraan dan lain sebagainya ada. Nah, kita misalnya di SD sampai SMA ya. Kemudian ya, lalu kita pilih mata pelajarannya apa ya. Nah, ini ada pilihannya banyak. Misalnya tadi adalah nah ini biologi misalnya ya. Kemudian kita pilih biologi. Nah, tinggal kita lihat ya eh, CP dan ATP-nya. Nah, pada fase apa ya? Misalnya fase D ya, 7 sampai 9 ya. Nanti kita tinggal klik di sini. Nah, ini kalau belum tersedia ternyata dia belum menyediakan. Kita kembali lagi ke misalnya fase C ya. Nah, dia juga belum menyediakan, kita akan ubah misalnya SMA, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita pilih, lalu kita lihat ya, ya fase D. Nah, ini sudah keluar kalau bahasa Indonesia ada. Nah, ini tinggal kita nanti copy aja ya. Capaian umumnya ini ya, kemudian capaian per elemennya ini ada semua ya. Membaca dan ini menyimak, membaca dan memirsa dan seterusnya. Ada semua di sini Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita lihat ya. Nah, kemudian menulis ya ini capaian per elemen. Kalau ini capaian umum, ini capaian per elemen. Nah, ini contoh ATP-nya kita juga bisa dapatkan di situs ini ya. Nanti kalau perlu ya dibagikan oleh panitia. Itu Bapak Ibu sekalian memudahkan kita menyusun prom itu melihat dulu CP-nya. CP-nya apa misalnya ya, kita bisa mencari atau ada buku-buku pedoman yang memang sudah menjelaskan tentang CP, tinggal kita kopikan kemudian kita masukkan di prom kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke Gemini lagi Bapak Ibu. Itu prom yang apa namanya kedua, saya menyebutnya itu prom lanjutan. Nah, Bapak Ibu misalnya seperti contoh pembuatan ATP ya, ini punyanya Pak Sapi'i ya. Ini kan ada tabel-tabelnya. Apakah AI juga bisa menyediakan tabel-tabel gitu ya? Nah, ini yang nanti ke tingkat yang agak rumit gitu ya, agak lebih rumit sehingga kita akan buktikan apakah AI bisa menyediakan sebagaimana harapan kita. Nah, sudah saya siapkan prom ya berikutnya. Nah, ini sudah saya sediakan. Nah, saya copy aja di sini. Nah, di sini kemudian saya pergi ke Gemini ya. Nah, kemudian saya pastekan di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kelihatan kita juga bisa menempatkan AI ini
sebagai apa? Misalnya kita berikan informasi, saya seorang guru SMP kelas 7 yang mengajar mata pelajaran biologi, sedang menyusun alur dan tujuan pembelajaran ya. Kita tambahkan ya. Nah, ini informasinya. Lalu tugasnya apa? Buatkan elemen capaian pembelajaran pada fase D dalam bentuk tabel, Bapak Ibu ya. Kita kasih koma, kolom 1 itu elemen ya, titik 2 titik koma, kolom 2 capaian pembelajaran. Dan kita perintahkan dia buatkan yang lengkap dan berkualitas. Nah, tapi di atasnya tadi kan ada capaian pembelajaran, maka kita tambahkan ya, sebelum berlanjut tolong uraikan dulu ya ini capaian pembelajaran fase D dan pada mata pelajaran biologi untuk SMP kelas 7. Kita minta dulu di awal itu Gemini ini memberikan ke kita capaian pembelajaran sebelum dia kemudian memberikan respon tentang bagaimana cara membuat elemen capaian pembelajaran dengan menggunakan tabel. Nah, ini tinggal kemudian kita klik, kita lihat responnya bagaimana. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, nah kita diberikan capaian pembelajaran fase D biologi kelas 7 itu adalah ini ya, untuk membekali peserta didik dan seterusnya. Lalu secara spesifik CP fase D itu ini spesifik ya, secara spesifik, ini secara umum, ini secara khusus ya. Lalu ini elemennya yang kayak tabel-tabel tadi kita diberikan. Jadi elemen karakteristik makhluk hidup ini padahal kita tadi tidak memberikan input ya tentang elemen-elemen ini. Nanti elemen-elemen ini bisa kita berikan inputnya. Misalnya kita sudah punya kisi-kisinya apa ya, kita sampaikan. Nah, kalau belum ya memang agak terbatas begini. Lalu capaian pembelajarannya peserta didik dapat ini ya menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup, kemudian membedakan makhluk dengan benda tak hidup dan lain sebagainya. Ini sudah diberikan semua Bapak Ibu sekalian dalam bentuk tabel. Nah, ini kalau diekspor ke spreadsheet ya, spreadsheet ini akan berupa tabel. Coba kita praktekannya. Kita ekspor tabelnya, tinggal diklik ekspor ke spreadsheet ya, kita buka spreadsheetnya. Nah, ini tabel-tabel yang nanti bisa kita atur Bapak Ibu sekalian, sama dengan di Excel gitu ya. Sama dengan di Excel. Tabelnya begini. Nah, karena tidak kita pentingkan, nah kalau kita langsung mau download dalam bentuk tadi ya, dokumen ya, langsung kita buka ke dalam bentuk dokumen ya. Nah, ini kita buka dalam bentuk Google Docs ya. Nah, kemudian tabelnya berwarna seperti ini, nanti tinggal diatur, kita bisa mengaturnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tabelnya, ini sudah dalam bentuk dokumen ya. Kita tinggal tambahkan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya ya. Nah, jadi sudah kita buktikan bahwa Gemini ini juga kalau kita perintahkan ya untuk membuat sesuatu yang juga lebih sulit, ternyata juga mampu ya. Termasuk untuk menyusun dalam bentuk tabel itu punya kemampuan ya Google Gemini ini. Ini buktinya sudah kita praktekkan, ternyata bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita eksplorasi lebih lanjut ya. Saya masukkan perintahnya ya. Misalnya saya perintahkan dia koreksi bro ya, tolong tambahkan informasi pada kolom elemen dan ya ini tabelnya misalnya ya, dan capaian pembelajaran menjadi lebih
menjadi 10 baris misalnya begitu ya. Oke, kita coba apa responnya. Tadi kan cuma beberapa ya. Nah, ini elemen ya. Nah, memperbaiki pada bagian elemen dan ini kemudian berikan penjelasan tambahan ya, Bapak sekalian. Jadi nanti kalau kurang puas misalnya capaian pembelajarannya kurang pas itu bisa dikoreksi ya. Jadi kita tinggal ketik saja di sini koreksi ya. Saya tadi agak sambil main-main ya, koreksi bro, tapi kita bisa koreksi aja. Tolong lengkapi ya capaian pembelajaran agar lebih luas cakupannya misalnya begitu ya. Terus kemudian kita perintahkan dia. Nah, tinggal kita tunggu responnya. Nah, dia nah ini capaian pembelajarannya di tabel ini menjadi lebih luas ya, ditambah oleh dia. Kita lihat kan ya. Tadi cuma 1, 2, 3, 4. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ditambahkan lagi itemnya. Jadi capaian pembelajaran ini bertambah. Nah, kita bisa berikan umpan seperti itu ya. Jadi betul-betul memang Gemini ini, AI ini adalah mitra strategis. Bisa kita perintahkan dia ya sesuai dengan daya nalar kita ya, dan juga substansi ideal ya yang harus kita dapatkan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Pendeknya betul-betul kita tempatkan AI ini menjadi mitra. Aktor utamanya adalah tetap kita. Itu yang kemudian perlu dipahami dengan baik. Jadi kita tidak tergantung pada AI. Sesungguhnya AI ini hanyalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi kita bisa dia kalau belum cocok kita terus ya kasih koreksi nanti sampai kemudian sesuai dengan keinginan kita. Jadi ternyata Gemini juga bisa memberikan umpan kepada kita, memberikan respon dalam bentuk tabel seperti yang kita lihat pada layar ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini sudah bertingkat. Jadi pertama adalah dalam bentuk prompt dasar, lalu sudah dalam bentuk prompt lanjutan, ya. Kemudian prompt yang agak tinggi dengan menggunakan tabel agak rumit. Lalu dia minta untuk melakukan koreksi-koreksi, ya. Ternyata juga diberikan koreksinya ya dengan lebih baik seperti yang kita harapkan. Nanti tinggal kita ini juga bisa di copy Bapak Ibu ya. Jadi di copy begini ya, di blok, kemudian kita Ctrl C saja, kemudian kita pergi ke Word ini ya. Nah, kemudian kita ketik ya di sini. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian ya. Kita kontrol pas spesial lalu pakai HTML format ya. Nah, kemudian kita ini juga bisa. Tapi kalau pakai seperti itu biasanya langsung dalam bentuk teks, tabelnya hilang. Sehingga yang paling bagus memang diunduh menggunakan Google Doc tadi ya, akan tetap tampak tabelnya. Ini kan sudah tidak beraturan ya. Ini kalau kita copy ya, copy paste dari Gemini ke Words ya. Nah, Bapak sekalian, itu praktek kita dalam menyusun modul ajar ya, berbasis teks yang tadi sudah kita praktekkan, dan ternyata platform kita dalam konteks ini adalah Gemini ya, itu bisa memenuhi harapan kita ya. Meskipun belum maksimal. Nah, nanti
terus diberikan umpan, ya koreksi-koreksi, perbaikan-perbaikan, bisa koreksi, ya terserah Bapak Ibu sekalian menuliskannya sesuai dengan harapan. Tambahkan apa, tambahkan pada poin apa, kemudian kurangi juga bisa, lebih berkualitas lagi pada apa namanya poin yang mana yang kemudian kita harapkan perbaikan, itu bisa kita eh, minta ke platform ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya malam ini akan saya praktekkan dua platform yang tadi Gemini yang luar biasa, ya bisa memberikan input pada kita. Nanti kita juga bisa sharing, ya, tanya jawab, barangkali ada yang perlu dipraktekkan dan ditanyakan, didetailkan, nanti di sesi tanya jawab akan atau di sesi lanjutan nanti akan kita detailkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin pergi ke yang sangat terkenal dan menjadi perbincangan khalayak ramai, ya, tentang ChatGPT. Saya pergi ke ChatGPT. Ini tampilannya, jadi instalasinya Bapak Ibu sekalian sama dengan Gemini tadi, tinggal pergi ke Google, nanti diketik, ya, ChatGPT. Nah, insya Allah nanti akan diantarkan ke halaman seperti ini, ya. Nah, ini saya tampilan utamanya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ketika belum berikan respon itu seperti ini. Akan kita perbandingkan, ya, supaya wawasan kita menjadi lebih luas antara AI satu dengan AI yang lain, ya. Nah, nanti kita yang kemudian bisa membuat keputusan, ya, menjustifikasi mana AI yang cocok, karena AI berserakan di tengah-tengah kehidupan kita banyak sekali. Nah, oleh karena itu saya hanya kemudian ingin menyampaikan kita bijak memilih AI yang tepat, yang akan bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita secara optimal dan kemudian membuat waktu kita menjadi lebih efisien. Akan saya berikan prompt yang sama Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, ini misalnya tadi, ya, prompt dasar, ya. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini, ya, copy paste, ya, sama tadi. Bertindak sebagai seorang guru IPS yang sudah berpengalaman selama 20 tahun, ya, membuat modul ajar IPS kelas 9 fase D, tolong buatkan dalam bentuk deskripsi, ya, yang lengkap dan jelas. Ya, sama. Lalu kita klik, ya, panah ini, ya, kita masukkan, kita tunggu. Nah, begitu cepat ChatGPT merespon, ya. Dan, ya, kita bisa lihat, ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, sambil menunggu respon yang diberikan oleh ChatGPT, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya, ini pendahuluan, ya, modul ini dirancang dan sebagainya, tujuan pembelajarannya apa dijelaskan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami isu sosial, ekonomi dan budaya, lalu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya interaksi sosial dalam membangun masyarakat yang harmonis. Terus, ya, ada 4. Kemudian struktur modul, ya, ini ada pendahuluan, kemudian sejarah sejarahnya, kemudian ini, ya, dari geografi, terus, ya, ini masih proses memberikan respon, ya. Nah, ini kemudian diberikan metode pembelajarannya apa, ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang ada delay, ya, itu sesuatu yang, ya, wajar. Biasanya lebih cepat ChatGPT itu responnya. Nah, kadang-kadang
karena sudah banyak kita berikan atau penggunaan mungkin trafficnya sedang padat sehingga agak sedikit tertahan ya proses pencariannya. Ini di penilaian, nah kemudian sudah berlanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, coba kita lihat ya tujuannya, struktur modulnya sudah diberikan, kemudian metode pembelajarannya, kemudian ini penilaiannya, dan ini membuat kesimpulan. Bapak Ibu sekalian ya, ini masih terus berlanjut ya. Ya, nanti juga akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ya, secara berurutan ya dengan prom-prom yang sama seperti tadi sudah saya praktekkan di Gemini. Sekali lagi supaya kita punya perbandingan yang cukup ya untuk membuat pilihan yang tepat, aplikasi mana yang cocok dengan style kita dan ya ekspektasi kita dan substansi keilmuannya yang harus didapatkan ya, atau muatan-muatan yang harus didapatkan dan harus dipenuhi dalam menyusun modul ajar. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di ChatGPT itu bedanya tidak bisa langsung kita konversi menjadi dokumen Bapak Ibu sekalian ya, tapi bisa kita copy ini ya, kita copy ya. Kemudian kita pergi ke Word ya. Nah, di sini bisa kita kopikan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Nah, kemudian baru kita atur ya sesuai dengan kehendak kita ya. Kita ratakan kiri kanan dan sebagainya. Kalau ChatGPT begitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita pindahkan, bisa kita copy paste ya. Nah, ini sederhana responnya karena memang prompt kita juga sederhana. Jadi tinggal di di copy di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan prompt lanjutan yang tadi sudah saya buat juga di Gemini ya. Ini tinggal kita Ctrl C saja, kemudian kita masukkan di sini, lalu kita pastekan di sini ya. Ini prompt kita Bapak Ibu ya. Nah, ini buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk materi virus ya, fase E kelas 10 SMA dan seterusnya. Ini poin-poin yang ingin kita dapatkan, lalu kita enter ya, kita klik panah ini ya. Nah, dia sudah masuk. Nah, ini sudah diberikan respon oleh ChatGPT. Ini sama informasi umumnya, identitas penulis modulnya siapa ya, terus berlanjut ya, ini profil pelajar Pancasila diberikan. Nah, agak jeda Bapak Ibu sekalian ya, ini sarana dan prasarananya yang kita minta ya, juga diberikan. Tadi kalau di Gemini lumayan cepat, ini ada delay di ChatGPT. Sekali lagi main trafficnya lagi banyak ya, sehingga agak lambat. Biasanya sangat cepat ChatGPT ini memberikan respon. Nah, ini ya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Asesmennya, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantiknya juga diberikan. Nah, ini lebih detail. Nanti contoh-contoh prom ya akan saya serahkan ke panitia dan jika dirasa perlu nanti akan
kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, tinggal dimodifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya masing-masing ya, sehingga insya Allah sudah ini nanti saya sediakan semua, saya kirimkan kepada panitia untuk dibagikan pada Bapak Ibu menjadi seperangkat alat pembelajaran yang insya Allah nanti akan dibagikan pada Bapak Ibu sekalian. Nah ini sintak problem based learning-nya ya. Ini ya, orientasi pada masalah, guru memulai dengan memperkenalkan kasus nyata tentang wabah virus dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kemudian organisasi untuk belajar, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberi tugas untuk meneliti jenis virus tertentu, cara penyebarannya, dampaknya, dan cara pencegahannya. Luar biasa. Dan investigasi mandiri dan kelompok ya ini siswa melakukan penelitian menggunakan berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku teks ya, dan sumber online. Mereka juga dapat melakukan eksperimen ya. Ini ChatGPT agak delay, kita tunggu. Bu Jule masih stay kah? Masih, Pak. Alhamdulillah. Khawatir nanti sudah pada istirahat semua, saya sendirian di Masih sini. stay, Pak. Boten, Pak. Masih semangat. Makin menarik ini. Oke. Ya, kadang-kadang memang kita harus sabar, namanya ya robot bekerja ya, mungkin sedang agak capek dia, kemudian agak malas-malasan. Biasanya cepat ini biasanya. Nah, ini sudah masih terus. Nah, terus ya refleksi peserta didik pendidik ya ini ya menulis refleksi tentang apa yang telah dipelajari. Saya oke. Ini kita lihat Bapak Ibu ya responnya ya. Cukup lengkap Bapak Ibu ya. Informasi umum, komponen inti, asesmennya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantiknya, ya, kegiatan pembelajarannya. Ini dengan menggunakan sintak problem based learning, ya, orientasi pada masalah, organisasi untuk belajar, investigasi mandiri, pengembangan dan presentasi solusi, ya, lalu refleksi peserta didik dan pendidik, kemudian dilanjutkan lampiran ada lembar kerja peserta didik, kemudian pengayaan dan remedial ya, kemudian bahan bacaan pendidik juga disertakan, ini glosarium, kemudian daftar pustakanya ya, keluar Bapak Ibu sekalian. Nah seperti tadi ya, misalnya kita ingin melakukan koreksi ya, koreksi kita berpikir bahwa kita mintakan dia di tujuan pembelajaran misalnya ya, tujuan pembelajarannya tolong ya koreksi ya, kita berikan koreksi bro ya, tambahkan atau lengkapi ya tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna agar lebih berkualitas, misalnya begitu ya, kita minta melengkapi. Apa respon dia? Oke, dia jawab ya. Nah ini ya tujuan pembelajarannya ditambahkan ya.
Dari yang semula, ini kan 5 ya, yang semula cuma di atas nih ya 2. Nah, itu menjadi 5. Ini ya responnya, dilengkapi lagi. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya menjadi lebih lengkap, ya, dilengkapi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nanti tinggal kemampu apa keinginan kita, apa yang belum cocok ya, itu bisa kita berikan eh, respon ulang ya, atau kita minta dia melakukan koreksi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita bedakan sekarang di prompt selanjutnya, yaitu yang agak berat ya, ini menggunakan tabel misalnya. Tinggal kita copy dan masukkan di ChatGPT, langkahnya sama seperti tadi. Jadi ini kita lihat Bapak Ibu ya, di layar ini, di kotak instruksi ini kita berikan prompt kita. Saya seorang guru kayak tadi ya, kemudian kita minta dia membuat tabel pada kolom 1 itu elemen, pada kolom 2 capaian pembelajaran. Kemudian sebelum itu mintakan capaian pembelajarannya. Buatkan yang lengkap dan berkualitas. Kita klik ya. Kita tunggu responnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran sudah dibuatkan, kemudian capaian pembelajaran fase D lebih spesifik. Nah, tabelnya ini lebih manis kalau di ChatGPT, Bapak Ibu sekalian ya. Lebih keren tabelnya. Nah, ini Bapak Ibu kita dapatkan. Misalnya contoh koreksi bro ya, koreksi bro ya, tambahkan muatan pada elemen dan capaian pembelajaran di tabel. Ya. Kita minta dia menambahkan agar lebih lengkap ya di tabel. Kita lihat responnya. Nah ini langsung dia memberikan koreksi di tabel itu. Ya dia tambahkan lagi. Nah ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah lebih detail isiannya. Jadi kalau Pak Sapi membuat laporan-laporan kegiatan itu pakai tabel-tabel, yang penting sudah tahu kolom-kolomnya isinya apa saja, tinggal perintahkan saja. Nanti deskripsinya dibantu oleh ChatGPT. Begitu ya Pak Ikhwan. Jadi sekarang tidak ada yang sulit, ya kita dibantu dengan kecanggihan teknologi mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kalau di ChatGPT ini kalau di blok ya, di tabelnya kemudian kita kontrol C, kita masuk di apa namanya di Word ya, ini bisa Pak tabelnya ya. Kemudian kita paste spesial pakai HTML format ya. Nah, ini dalam bentuk tabel ya. Ya, misalnya begini nanti kita tinggal atur ya. Ya, tinggal kita atur atau ya. Nah, yang bagus tuh memang kalau tabel-tabel itu kita paste dia di Excel, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini misalnya saya bawa dia ke Excel supaya pekerjaan kita lebih mudah. Nah, ini kita taruh di sini aja, tinggal kita kontrol V ya, ini sudah keluar ya, tabelnya sudah jadi. Nah, ini tinggal kita rapikan. Nah, ini tinggal kita rapikan aja. Nah, berapa tinggal kita rapikan.
Nah, ini sudah jadi tabel Pak Ketua ya. Nah, ini tinggal dirapikan aja. Nah, kalau langsung di Word tadi bisa, tapi diatur. Nah, kalau tabel-tabel dimasukkan di Excel dulu. Nah, dari sini nanti baru dibawa ke Word. Itu lebih mudah. Ya. Nah, ini. Nah, ini tinggal kemudian kita ini kan rapikan ya. Nah, ini tadi kita minta dia agak luas kan membahas Mas eh, ya, saya turunkan dulu. Nah, ini kita taruh agak lebar ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita blok apa biasa kita copy ya. Kemudian kita bawa ke sini ya. Ini akan lebih bagus ya. Nah, kemudian kita paste spesial. Nah, sudah jadi kan. Nah, tinggal kita rapikan. Rata kiri kanan misalnya kan. Nah, rapi. Jadi penyusunan ATP kita ya, tinggal nanti ditambahkan sesuai dengan template yang disarankan Bapak Ibu sekalian. Itu praktek malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya dalam menyusun modul. Tentu ini langkah-langkah dasar ya yang saya sampaikan. Nanti kalau dirasa penting dan ingin mengeksplorasi lebih dalam, kita akan sediakan waktu di batch-batch berikutnya. Saya kira dua platform ini cukup untuk memberikan perbandingan. Sesungguhnya masih bisa mengoptimalkan Canva juga bisa. Kemudian saya juga masih ada satu AI yang recommended ya. Pakai ini Bapak Ibu sekalian, Perplexity ya. Ini juga bagus ya, yang tampak di layar Bapak Ibu sekalian. Ini Perplexity ya. Ini juga bagus ya dan bisa kita coba gunakan. Nah, ini Pak Yed, misalnya mohon maaf, Pak Yed. Nggih, Bu. Pangapunten nyuwun tolong Pak Syafi'i jenengan jadikan host Pak. Beliaunya tadi terlempar. Oh, siap, Bu. Panjenengan yang jadi host. Mohon maaf. Nggih, Bu. Oke. Luar biasa Pak Ibu nggih. Pak Syafi'i. Nggih, Pak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nggih. Oke, sabar nggih, Bu Bapak nggih. Saya Imam Syafi'i ini ya, Imam Syafi'i. Oh, Yang Imam. resen. Siap. Yang resen. Oke. Set. Make host. Sabar Mas Syafi'i. Terima kasih Bapak. Monggo. Pak Yed, monggo dilanjut. Siap. Baik, ini menggunakan Perplexity ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya coba singkat saja. Kalau Perplexity bagaimana memberikan responnya, bagusan mana gitu ya untuk ya menambahkan wawasan kita. Saya akan gunakan yang ini aja, yang versi lengkap ya di Perplexity. Nah, ini tinggal di paste di sini aja Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita klik panahnya. Nah, ini sudah memberikan respon. Nah, ini Bapak Ibu sekalian responnya.
Identifikasi penulis sama, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target pendidik, komponen inti, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantiknya, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik. Ini lampiran LKD pertemuan 1, asal, bentuk, dan struktur virus. Ini lebih keren Bapak Ibu sekalian, ditambahkan di lampiran. Kemudian terus ya, pengayaan dan remedial, bahan bacaan, glosarium, ya itu dikasih, virus itu apa, daftar pustakanya lengkap Bapak Ibu ya. Ini Imaning Tias, Sri Ayu 2013 dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita pakai Perplexity, tinggal kita pilih mana yang cocok untuk kita. Nah, ini kalau di Perplexity memang harus di blok Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di sampai dengan ya selesai di blok. Ini ada glosariumnya sampai dengan daftar pustakanya. Kemudian kita copy, kita bawa ke Words ya. Kemudian kita, nah ini nanti tinggal diatur Bapak Ibu sekalian, tinggal diatur sesuai dengan ya keinginan kita. Nah ini sudah jadi di Word ya. Ini modul kita tinggal dilengkapi, mana yang perlu, mana yang kurang-kurang, ya nanti kita berikan respon untuk dilengkapi menurut kita. Ini menggunakan Perplexity. Jadi paling tidak kita sudah mencoba 3 tools AI ya, ada Gemini, ada ChatGPT, dan ada Perplexity. Nah itu tadi tampak responnya masing-masing punya kelebihan dan tentu kekurangan masing-masing. Yang cocok dengan kita yang mana, silakan Bapak Ibu nanti memilih sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengantarkan untuk mempermudah pekerjaan kita, dan saya kira menjelang jam 9 Bu Zule, materi saya untuk teori dan praktek saya kira cukup. Nanti kita bisa eksplorasi lebih jika dirasa Bapak Ibu sekalian bermanfaat dan ada hal yang perlu kita diskusikan, kita masih sediakan waktu. Dan saya kembalikan kepada Bu Zule selaku moderator. Saya cukupi sekian. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Monggo Bu Zule.